Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, ya dimanapun kalian berada. Kali ini aku pengen bahas tentang materi biologi tentang kladogram kelas 10 ya. Mungkin yang kelas 10 udah tahu kali, atau mungkin kelas 11, 12 mungkin tahu apa itu kladogram. Ya, pertanyaan apa itu kladogram? Kladogram adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan dengan menggunakan garis percabangan dengan pengelompokan hewan berkerabat dalam suatu kelompok organisme dengan nenek moyang terakhir yang sama. Jadi maksudnya dengan menggunakan garis yang bercabang dengan pengelompokan hewan berkerabat. Jadi maksud ini garisnya ini ya, biasanya yang ini nih kladogram garis ini. Nah sebelum nyampe garis sini, garis yang di sini, garis mana ini, kita melewati beberapa tahap pembuatannya, yaitu kita harus buat tabelnya dulu untuk mengetahui karakteristik hewan dan juga hewan tersebut. Kita cari beberapa hewan, misalnya 5 atau berapa gitu, terus kita tulis juga karakteristik hewannya yang mirip-mirip dengan mereka. Terus kita buat diagram Venn seperti ini, boleh bundar, kotak, terserah, bebas, terserah kalian. Baru kita buat trilogram seperti ini, panas seperti ini. Nggak terlalu banyak jelas ini, jadi kladogram itu semacam ada hubungan karakteristik antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita perhatiin nih yang tabel bawah ini nih, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan karakteristik hewannya, kita dimulai dengan karakteristik hewan pembuatan eksternal, karena dia paling awal nih, ikan mas nih. Ikan mas, katak pohon, pembuatan eksternal, ada hubungan antara kedua hewan ini. Terus cicak, merpati, orang utan, habitat darat, ya benar, di darat ada hubungannya. Suhu tubuh tetap, berdarah panas, ya merpati orang utan punya juga hubungannya, dan juga kulit di rambut orang utan punya. Nah jadi semakin ke bawah bisa kelihatan ini dari atas, dari 1, 2, 3, 4, maka dia semakin semakin kompleks gitu, semakin lengkap gitu karakteristik hewannya. Jadi meskipun hewannya beda nih, meskipun ikan mas kata pohon berbeda sama cicak dalam arti orang utan, itu sih hubungan antara dengan hewan lainnya. Jadi antara ikan mas kotak pohon dengan cicak merpati orang hutan itu ada hubungannya, cuma jauh kan. Di sini udah jelasin dalam suatu kelompok organisme dengan nenek moyang terakhir yang sama. Jadi ya panjang, itu agak jauh ke kerabatnya, cuma memiliki hubungan yang sama. Ya begitu. Terus langkah-langkahnya tuh udah sebutin. Pertama buat tabel, terus buat tabel dulu, bikin diagram Venn, baru bikin kladogram ya. Ya di sini kita aku udah nemuin sekitar 5 hewan, yaitu ikan mas, kata pohon, cicak, merpati, orang hutan. Tadi udah sebutin juga nih, lihatin tanda X ini, aku silang-silangin nih karena karakteristik hewannya. Nah terus kita baru bikin diagram Venn ini nih. Nah ini tulisan biru ini pembuatan eksternal ikan mas dan kata pohon. Pokoknya yang dari bawah ini itu sifat atau karakteristik paling umum gitu. Dia paling awal dari suatu hubungan kekerabatan ini, ini awal karakteristiknya. Nah terus naik lagi, habitat darat, cicak nih punya satu nih. Jadi dia semakin hubungan eksternal ini, semakin cuma punya satu ciri khas khusus, karakteristik hewan khusus atau tidak mempunyai. Nah satu atau tidak mempunyai. Nah di sini di tabel ini kita lihat ada satu hewan yang mempunyai karakteristik ikan mas, kata pohon, cicak. Ini cicak punya satu ciri khusus, dan ikan mas, kata pohon tidak mempunyai karakteristik. Saya tidak mempunyai karakteristik antara ikan mas kata pohon dengan lainnya. Jadi antara ikan mas dan kata pohon dan cicak, merpati, orang hutan itu tidak memiliki hubungan yang lainnya. Jadi bisa berhubungan dengan katakan dia punya satu ciri karakteristik hewan atau tidak mempunyai karakteristik hewan. Nah jadi kan dia awalnya pembuatan eksternal, dia ini kan tidak mempunyai, maksudnya tidak punya hubungan dengan cicak, merpati, orang hutan. Punya, cuma jauh hubungannya. Dia harus disusun lagi. Ya pakai cari ini aja biar lebih cepat. Terus habitat di darat, cicak aja punya satu ciri
Jadi khusus yang berhubungan dengan lainnya, merpati dan orangutan. Naik lagi suhu tubuh tetap merpati. Merpati punya dua nih, punya dua sama ke orangutan. Dan naik lagi kulit ditutupi rambut orangutan. Ya orangutan punya tiga nih, dia punya yang keempat dan terakhir itu kulit ditutupi rambut dia punya. Nah jika sudah dibuat gini, udah kita buat dengan tanda panah gini. Semakin ke atas maka sifatnya semakin banyak. Kayak orangutan nih, orangutan ada tiga tuh. Ada nomor satu habitat di darat, tiga suhu tubuh tetap berdarah panas, dan terakhir kulit ditutupi rambut. Nah yang paling bawah ini ikan mas dan kata pohon, ini sifat yang paling umum, yaitu ikan mas dan kata pohon. Terus kita buat nih, kita buat ikan mas kata pohon, terus tulis sifatnya apa, pembuahan eksternal dibatasin, buat lagi cicak, terus batasin lagi habitat darat, terus suhu tubuh tetap merpati, terus kulit ditutupi, ya, terus orang hutan. Nah ini salah guys, sorry. Maksudnya tiga hewan ini nih, sorry, cicak dan merpati ini punya hubungan. Jadi harusnya saya nulis ini cicak dan merpati kan habitatnya di darat tuh, ini kan dua gini nih. Dan juga merpati, cicak merpati orang tua, saya tulis di sini itu habitat darat, di daerah sini habitat darat. Nah terus merpati ini nih, merpati orang hutan, suhu tubuh tetap, jadi di sini merpati dan orang hutan. Dan di sini orang hutan ya cuma orang hutan aja. Bentar ya, kalau saya masih bingung, nanti saya buatin. Kita buat, jadi kalau kalian bingung, nah kan cicak kita tambahin merpati. Nah, di sini merpati, guys. Terus suhu tubuh tetap nih, yang ini suhu tubuh tetap itu, bentar. Suhu tubuh tetap orang hutan. Ini saya tambah orang hutan lagi nih. Kita copy paste saja. Ganti orang hutan. Orang hutan. Nah, jadi gitu ya. Jadi ikan mas kota pohon pembuatan eksternal, merpati cicak habitat di darat. Nah terus orang hutan merpati suhu tubuh tetap, orang hutan ditutupi rambut. Gue sih gampang aja sih mengurut hewannya. Yang agak susah adalah mencari hubungan ini, karakteristik antara organisme lain dengan yang lainnya, kelompok hewan yang lainnya dengan yang lainnya. Ya jadi gitu aja dulu sedikitnya tentang kladogram. Kalau saya mau tanya-tanya lagi ya gampang komennya di bawah. Oke, segitu aja dulu dan terima kasih.